Halo, Sobat Lansia. Apakah Anda sering merasa terjaga di malam hari atau terbangun merasa lelah meskipun sudah tidur cukup lama? Jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Dalam video kali ini, kita akan membahas 8 penyebab utama kenapa lansia susah tidur dan cara mudah mengatasinya. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk kesehatan kita, apalagi di usia senja. Yuk, simak video ini sampai habis dan temukan solusi yang bisa membantu Anda tidur lebih nyenyak. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, agar Anda tidak ketinggalan tips-tips sehat lainnya. Kami juga ingin tahu dari mana Anda menonton video ini, dan berapa usia Anda? Yuk, tulis di kolom komentar, kami sangat senang bisa berinteraksi dengan Anda. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Lansia Luar Biasa. Sebelum kita mulai, pastikan Anda klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya. Nah, mari kita mulai dengan poin pertama. Salah satu faktor utama kenapa lansia sering susah tidur adalah perubahan pola tidur seiring bertambahnya usia. Yuk, kita bahas lebih lanjut kenapa ini bisa terjadi. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami berbagai perubahan fisik yang mempengaruhi pola tidur. Salah satunya adalah penurunan produksi melatonin, hormon yang berfungsi mengatur siklus tidur dan bangun. Melatonin diproduksi lebih banyak saat malam hari, memberi sinyal pada tubuh untuk tidur. Pada lansia, produksi melatonin ini cenderung berkurang, sehingga membuat tidur lebih ringan dan kualitas tidur pun menurun. Lansia mungkin merasa lebih cepat mengantuk di malam hari, namun tidur mereka cenderung terputus-putus, dan mereka sering terbangun di tengah malam atau terlalu cepat bangun di pagi hari. Proses penuaan juga membuat tubuh cenderung lebih sensitif terhadap faktor eksternal yang mengganggu tidur. Misalnya, suhu tubuh, yang biasanya menurun pada malam hari untuk mempersiapkan tidur, menjadi kurang stabil pada lansia. Selain itu, rasa nyeri pada sendi, gangguan pernapasan, dan perubahan pola makan juga dapat mempengaruhi tidur lansia. Saat tubuh tidak dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan suhu atau gangguan eksternal, tidur menjadi terganggu. Lansia juga cenderung lebih mudah terbangun oleh suara-suara kecil atau rasa tidak nyaman di tubuh mereka. Selain itu, pola tidur pada lansia juga seringkali berubah, mereka lebih sering tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Perubahan ini bisa disebabkan oleh gangguan biologis yang terjadi dengan bertambahnya usia. Hal ini juga dapat memengaruhi jam tidur yang cukup, karena lansia lebih cenderung terjaga pada jam-jam yang tidak biasa dan merasa tidak cukup tidur meskipun sudah tidur selama beberapa jam. Masalah tidur ini seringkali dianggap sebagai hal yang normal seiring bertambahnya usia, namun tidak berarti bahwa masalah tidur pada lansia tidak bisa diatasi. Namun, meskipun pola tidur pada lansia cenderung berubah, masih ada cara untuk memperbaiki kualitas tidur mereka. Salah satunya adalah dengan memperbaiki rutinitas tidur. Lansia dapat membantu tubuh mereka untuk lebih teratur tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Menghindari tidur siang yang terlalu lama juga penting agar tidur malam tidak terganggu. Penciptaan lingkungan tidur yang nyaman dan terbebas dari gangguan juga sangat membantu dalam memperbaiki kualitas tidur lansia. Mengatasi masalah tidur pada lansia yang disebabkan oleh penurunan produksi melatonin dan perubahan biologis lainnya tidak selalu mudah, namun bukan berarti tidak ada solusi. Dengan sedikit perubahan kebiasaan dan pemahaman yang lebih baik mengenai pola tidur lansia, mereka masih bisa tidur lebih nyenyak dan mendapatkan istirahat yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran mereka. Jadi, seperti yang sudah kita bahas, pola tidur lansia memang berubah seiring waktu. Namun, masalah tidur tidak hanya terkait dengan perubahan biologis, banyak juga gangguan kesehatan fisik yang mempengaruhi kualitas tidur kita. Misalnya, kondisi seperti artritis, diabetes, atau penyakit jantung sering menyebabkan rasa tidak nyaman yang mengganggu tidur. Mari kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana kondisi fisik ini dapat mengganggu tidur. Banyak kondisi medis yang umum dialami oleh lansia dapat menjadi penyebab utama gangguan tidur. Penyakit seperti artritis, diabetes, penyakit jantung, serta gangguan pencernaan seperti GERD, gastroesophageal reflux disease, seringkali berhubungan langsung dengan masalah tidur. Lansia dengan artritis, misalnya, mungkin sering terbangun karena rasa nyeri pada persendian, yang membuat mereka merasa tidak nyaman saat tidur. Rasa sakit ini bisa datang dan pergi sepanjang malam, mengganggu kenyamanan tidur mereka. Hal yang sama berlaku untuk orang yang menderita penyakit jantung atau penyakit pembuluh darah, yang bisa menyebabkan perasaan sesak napas atau ketidaknyamanan lain yang mengganggu tidur. Lansia dengan diabetes seringkali mengalami masalah tidur karena kadar gula darah yang tidak terkontrol dengan baik.
Jika kadar gula darah terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu dapat menyebabkan rasa lapar atau haus yang berlebihan, atau bahkan kebingungan dan kecemasan. Ini dapat mengganggu tidur mereka di malam hari. Selain itu, masalah pencernaan juga sering menjadi penyebab insomnia pada lansia. Penyakit seperti GERD dapat menyebabkan asam lambung naik ke tenggorokan, yang menyebabkan rasa terbakar di dada dan menyebabkan gangguan tidur yang signifikan. Meningkatnya frekuensi serangan jantung atau stroke ringan juga bisa menyebabkan lansia merasa terbangun karena kecemasan atau ketegangan fisik yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut. Kecemasan dan stres yang disebabkan oleh kondisi medis jangka panjang juga bisa memperburuk masalah tidur, menciptakan lingkaran setan yang membuat lansia semakin sulit tidur dengan nyenyak. Untuk mengatasi gangguan tidur yang disebabkan oleh kondisi fisik ini, sangat penting bagi lansia untuk mengelola penyakit-penyakit yang mereka miliki dengan cara yang tepat. Mengonsumsi obat sesuai resep dokter, menjalani fisioterapi untuk mengurangi rasa sakit pada sendi, atau melakukan pengobatan jangka panjang untuk diabetes dan penyakit jantung adalah langkah-langkah yang dapat membantu. Pengelolaan kondisi fisik dengan baik akan mempengaruhi kualitas tidur secara keseluruhan, memungkinkan lansia untuk tidur lebih nyenyak tanpa gangguan rasa sakit atau ketidaknyamanan. Obat-obatan memang penting untuk kesehatan kita, namun seringkali faktor lain seperti kafein dan nikotin menjadi pemicu gangguan tidur. Kafein dalam kopi atau teh, serta nikotin dalam rokok, dapat mengurangi kualitas tidur kita. Lantas, bagaimana sebaiknya kita mengatur konsumsi kafein dan nikotin agar tidur kita tetap nyenyak? Mari kita cari tahu solusinya. Kafein dan nikotin adalah dua stimulan yang diketahui dapat mengganggu tidur, dan bagi banyak lansia, ini adalah faktor yang sering terabaikan. Kafein yang terkandung dalam kopi, teh, minuman energi, dan cola dapat menyebabkan terjaga atau kesulitan tidur, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau terlalu dekat dengan waktu tidur. Kafein bekerja dengan merangsang sistem saraf pusat, yang dapat menyebabkan peningkatan kewaspadaan dan mengurangi rasa kantuk. Efek ini bisa berlangsung hingga beberapa jam setelah mengonsumsinya, yang berarti meskipun seseorang merasa lelah, kafein dapat membuat tubuh terjaga lebih lama dan mengganggu tidur yang nyenyak. Nikotin, yang ditemukan dalam rokok, juga memiliki efek stimulan serupa. Meskipun banyak orang merokok sebagai cara untuk mengatasi stres atau sebagai kebiasaan, nikotin dapat menyebabkan lonjakan energi yang tidak diinginkan. Penggunaan nikotin dapat meningkatkan frekuensi bangun malam, menyebabkan tidur yang lebih dangkal, dan meningkatkan kecemasan yang dapat mengganggu siklus tidur. Bagi lansia yang merokok, mereka mungkin merasa lebih sulit tidur dan mengalami kualitas tidur yang lebih buruk dibandingkan mereka yang tidak merokok. Untuk mengatasi masalah tidur yang disebabkan oleh kafein dan nikotin, sangat disarankan untuk mengurangi atau menghindari konsumsi kafein beberapa jam sebelum tidur. Idealnya, berhenti mengonsumsi kafein setidaknya 6 jam sebelum tidur agar tidak mengganggu siklus tidur Anda. Jika Anda terbiasa mengonsumsi kafein di pagi hari, cobalah untuk menggantinya dengan teh herbal yang lebih menenangkan, seperti teh chamomile atau teh peppermint. Bagi lansia yang merokok, mengurangi atau berhenti merokok dapat sangat membantu meningkatkan kualitas tidur. Ini bukan hanya bermanfaat untuk tidur, tetapi juga dapat mengurangi risiko berbagai penyakit serius seperti penyakit jantung dan stroke, yang lebih umum terjadi pada lansia. Namun, berhenti merokok atau mengurangi kafein bukanlah hal yang mudah, terutama bagi mereka yang sudah terbiasa. Lansia yang ingin mengurangi kebiasaan merokok atau kafein disarankan untuk berbicara dengan dokter mereka untuk mendapatkan bantuan, baik melalui terapi atau dukungan lainnya. Selain kafein dan nikotin, kurangnya aktivitas fisik juga dapat berpengaruh pada kualitas tidur kita. Lansia yang tidak cukup bergerak sepanjang hari cenderung lebih sulit tidur di malam hari. Dengan berolahraga, tubuh kita menjadi lebih lelah di malam hari dan lebih mudah untuk tidur nyenyak. Yuk, kita bahas bagaimana olahraga yang tepat dapat membantu kita tidur lebih baik. Kurangnya aktivitas fisik atau gaya hidup yang terlalu sedentari adalah faktor signifikan lainnya yang dapat menyebabkan gangguan tidur pada lansia. Aktivitas fisik yang cukup penting untuk menjaga tubuh tetap bugar dan berfungsi dengan baik, termasuk membantu regulasi tidur. Lansia yang tidak berolahraga atau terlalu banyak duduk sepanjang hari cenderung memiliki masalah tidur yang lebih sering. Aktivitas fisik seperti berjalan, bersepeda, atau senam ringan dapat membantu tubuh merasa lelah secara alami di malam hari, yang memudahkan untuk tidur yang nyenyak. Olahraga yang teratur meningkatkan sirkulasi darah, merangsang produksi hormon yang mendukung tidur seperti serotonin dan endorfin, serta mengurangi stres. Aktivitas fisik juga meningkatkan energi fisik dan mental,
yang akan membuat lansia merasa lebih rileks saat waktu tidur tiba. Sementara itu, jika tubuh tidak cukup bergerak sepanjang hari, tubuh cenderung merasa tidak lelah, dan tidur pun menjadi lebih ringan dan terganggu. Selain itu, olahraga dapat membantu mengurangi berbagai masalah yang sering mengganggu tidur lansia, seperti nyeri sendi, peningkatan kecemasan, dan depresi. Senam gerakan tubuh ringan yang melibatkan peregangan dan penguatan otot juga bermanfaat untuk memperbaiki postur tubuh, yang mengurangi rasa sakit dan ketegangan yang bisa mengganggu tidur malam. Namun, meskipun olahraga sangat penting, terlalu banyak berolahraga menjelang waktu tidur dapat mengaktifkan sistem saraf tubuh dan malah mengganggu tidur. Oleh karena itu, sebaiknya hindari olahraga berat dalam waktu dekat sebelum tidur. Cobalah untuk berolahraga pada pagi atau siang hari agar tubuh merasa lelah pada malam hari. Bagi lansia yang kesulitan memulai aktivitas fisik, mereka bisa memulai dengan jalan kaki ringan, yoga, atau bersepeda santai. Penting juga untuk berkonsultasi dengan dokter atau fisioterapis jika memiliki kondisi fisik tertentu yang membatasi kemampuan untuk berolahraga. Olahraga memang penting, tetapi jangan lupakan juga faktor lingkungan tidur. Suhu yang tidak nyaman, kebisingan, atau tempat tidur yang tidak mendukung bisa membuat tidur kita terganggu. Jadi, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan tidur yang nyaman? Mari kita lihat tips-tips mudah yang bisa Anda coba agar tidur lebih nyaman. Lingkungan tidur yang tidak nyaman dapat berperan besar dalam mengganggu tidur lansia. Faktor-faktor seperti suhu ruangan yang tidak sesuai, kebisingan, atau tempat tidur yang tidak mendukung bisa membuat tidur menjadi tidak nyenyak. Suhu yang terlalu panas atau dingin dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk tidur dengan nyaman. Lansia cenderung lebih sensitif terhadap suhu, dan perubahan suhu yang tiba-tiba atau tidak stabil dapat menyebabkan rasa tidak nyaman yang mengganggu tidur mereka. Idealnya, suhu kamar tidur harus dijaga dalam kisaran yang nyaman, biasanya antara 18 hingga 22 derajat Celcius, 64 hingga 72 derajat Fahrenheit, yang akan membantu tubuh untuk lebih mudah tertidur. Selain suhu, kebisingan juga merupakan faktor penting yang dapat mengganggu tidur. Di lingkungan yang ramai atau kota yang bising, suara kendaraan, percakapan, atau suara lain yang mengganggu bisa membuat tidur menjadi terganggu. Lansia yang tinggal di lingkungan bising mungkin merasa lebih sensitif terhadap suara, dan kebisingan tersebut dapat memengaruhi kualitas tidur mereka. Jika Anda tinggal di tempat yang bising, cobalah untuk menutup jendela atau menggunakan penutup telinga. Sebagai alternatif, suara putih atau musik relaksasi dapat membantu menutupi suara bising yang mengganggu. Faktor lain yang memengaruhi kenyamanan tidur adalah tempat tidur itu sendiri. Kasur atau bantal yang tidak mendukung bisa menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada tubuh yang mengganggu kualitas tidur. Lansia yang tidur di kasur keras atau terlalu lembut mungkin merasa kesulitan untuk mendapatkan posisi tidur yang nyaman. Kasur yang baik sebaiknya mendukung lekukan tubuh dengan seimbang, dan bantal yang nyaman dapat mengurangi tekanan pada leher dan punggung. Pilih kasur yang sesuai dengan preferensi tidur pribadi dan bantal yang menopang kepala dengan baik agar tidur lebih nyenyak. Selain itu, kebersihan tempat tidur juga penting. Kasur atau sprei yang kotor dapat menambah ketidaknyamanan, serta meningkatkan risiko masalah kulit seperti ruam atau iritasi. Pastikan untuk menjaga kebersihan tempat tidur dan mengganti sprei secara teratur. Dengan menciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan bebas dari gangguan, lansia dapat tidur lebih nyenyak dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Mengatur suhu kamar tidur, mengurangi kebisingan, dan memilih tempat tidur yang nyaman adalah langkah-langkah sederhana namun efektif untuk meningkatkan kualitas tidur lansia. Selain itu, menciptakan suasana tidur yang tenang dan nyaman akan membantu lansia untuk mendapatkan istirahat yang cukup, yang sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental mereka. Jika lingkungan tidur sudah nyaman, tapi masih merasa terjaga, bisa jadi Anda mengalami gangguan tidur seperti sleep apnea. Ini adalah masalah tidur yang lebih serius dan sering dialami lansia, di mana saluran napas terhenti sementara saat tidur. Mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Mari kita bahas lebih lanjut. Sleep apnea adalah gangguan tidur yang sering terjadi pada lansia, dan dapat menjadi penyebab utama kenapa banyak lansia kesulitan tidur. Sleep apnea terjadi ketika saluran napas terblokir sementara saat tidur, menyebabkan pernapasan terhenti selama beberapa detik atau menit. Hal ini sering terjadi tanpa disadari oleh penderita, karena kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa mereka terbangun beberapa kali selama tidur akibat terhentinya pernapasan. Gangguan ini dapat menyebabkan tidur yang tidak nyenyak, sering terbangun, dan merasa lelah atau kurang tidur meskipun sudah tidur cukup lama.
Lansia yang menderita sleep apnea cenderung merasa lelah, pusing, atau tidak segar saat bangun tidur karena kualitas tidur mereka terganggu. Rasa tercekik atau sesak napas, serta merasa lelah atau kurang energi di siang hari. Banyak penderita sleep apnea tidak menyadari bahwa mereka berhenti bernapas selama tidur. Tetapi pasangan tidur mereka seringkali menjadi saksi pertama dari gangguan ini karena suara mendengkur yang keras dan terhentinya pernapasan. Jika sleep apnea tidak ditangani, bisa meningkatkan risiko masalah kesehatan serius seperti hipertensi, penyakit jantung, dan stroke. Penyebab utama sleep apnea pada lansia adalah kelebihan berat badan, struktur saluran napas yang menyempit, atau otot-otot tenggorokan yang melemah seiring bertambahnya usia. Selain itu, faktor-faktor lain seperti merokok atau konsumsi alkohol dapat memperburuk kondisi sleep apnea dengan meningkatkan relaksasi otot tenggorokan yang memperburuk sumbatan saluran napas. Jika tidak segera ditangani, sleep apnea dapat mengganggu kualitas tidur secara signifikan dan mempengaruhi kesehatan jangka panjang lansia. Untuk mengatasi sleep apnea, langkah pertama adalah berkonsultasi dengan dokter untuk diagnosis yang tepat. Dokter biasanya akan melakukan polisomnografi, tes tidur, untuk memonitor pola tidur dan pernapasan. Jika diagnosis sleep apnea ditegakkan, pengobatan yang paling umum adalah dengan menggunakan CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, yaitu alat yang menjaga saluran napas tetap terbuka dengan memberikan aliran udara bertekanan. Alat ini dapat membantu mencegah terhentinya pernapasan dan meningkatkan kualitas tidur. Selain itu, penurunan berat badan bagi penderita yang kelebihan berat badan, serta menghindari alkohol dan obat penenang, juga dapat membantu meringankan gejala sleep apnea. Lansia yang mengalami sleep apnea juga disarankan untuk tidur dengan posisi miring, karena tidur telentang bisa memperburuk sumbatan saluran napas. Dengan penanganan yang tepat, sleep apnea dapat dikendalikan, dan kualitas tidur lansia dapat meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, penting bagi lansia yang mencurigai adanya gangguan tidur ini untuk segera mencari bantuan medis, agar dapat tidur lebih nyenyak dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi, itu dia beberapa faktor yang bisa menyebabkan lansia susah tidur dan bagaimana cara mengatasinya. Tidur yang nyenyak sangat penting untuk kesehatan tubuh dan pikiran. Jadi mari kita berusaha memperbaikinya dengan langkah-langkah yang sudah kita bahas. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan tips kesehatan lainnya. Semoga video ini bermanfaat dan membantu Anda tidur lebih nyenyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini, Sobat Lansia. Semoga informasi yang kami bagikan bisa membantu Anda tidur lebih nyenyak dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Ingat, kualitas tidur sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran kita, terutama di usia senja. Jangan ragu untuk menerapkan tips-tips yang telah dibahas, dan lihat bagaimana kualitas tidur Anda bisa meningkat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman atau keluarga yang juga membutuhkan informasi ini. Kami sangat senang bisa berbagi dengan Anda. Dan, pastikan untuk komen di bawah, beritahu kami dari mana Anda menonton dan berapa usia Anda. Kami ingin terus berbagi kebaikan dan semangat sehat bersama Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Tetap semangat, Sobat Lansia.